wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ila dan teman saya John Kennedy. Kami mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Manajemen S1. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kuliah yang diampu oleh Ibu dosen Fauzia Septiani. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis mengapa alasan-alasan Nokia mengalami kebangkrutan. Nokia berdiri pada tahun 1865 yang didirikan oleh Fredrik Idestam. Kata Nokia berasal dari sebuah komunitas yang tinggal di sebuah Finlandia Selatan. Pada saat itu Nokia bukanlah perusahaan telekomunikasi. Pada saat itu Nokia adalah perusahaan penggilingan kayu. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1950 Nokia mendistribusikan atau membangun divisi elektronik. Karena Nokia memandang bahwa industri elektronik menjanjikan sebuah masa depan yang cerah, walaupun pada awalnya Nokia bukanlah perusahaan telekomunikasi. Nokia berhasil menghasilkan produk-produk telekomunikasi yang dapat diterima oleh semua pasar, mulai dari telepon genggam sampai perangkat telepon lainnya. Awal 1981, Nokia berhasil meluncurkan sebuah jaringan seluler multinasional yang pertama di dunia. Produk tersebut diperkenalkan ke sejumlah negara dan mendapat sambutan yang luar biasa. Sebesar 2.100 seri ponsel Nokia mendukung sukses. Target penjualan sebanyak 500.000 unit berhasil dicapai pada tahun 1994 dengan tenaga kerja karyawan sebanyak 54.000 orang, dan produk Nokia terjual di 130 negara. Nokia menjadi produsen ponsel yang terbesar di dunia. Pada tahun 1994, fokus Nokia pada telekomunikasi dan instansi dalam teknologi GSM membuat perusahaan menjadi pemimpin ponsel di dunia. Namun, Nokia tak selamanya berjaya. Berikut alasan-alasan mengapa Nokia mengalami kebangkrutan yang akan dijelaskan oleh teman saya, John Kennedy. Perusahaan Nokia yang pertama menganggap para kompetitor remeh. Nokia terlena sehingga gagal untuk melakukan inovasi dan mereka terlalu lama tidur bersama kesuksesan yang mereka raih di masa lalu. Dan sayangnya Nokia baru menyadari hal ini di tahun 2013 saat divisi hardware Nokia diakuisisi oleh Microsoft. Dan disitulah akhir masa kejayaan Nokia yang menganggap remeh semuanya. Yang kedua adalah Nokia bergerak terlalu lambat. Artinya operasi sistem 9 merupakan sistem operasi yang berbayar dan tertutup untuk perubahan. Inilah yang membuat Nokia kemudian semakin meredup karena mereka terlambat untuk membuat sistem operasi 9 menjadi open source. Yang ketiga adalah melupakan konsumen. Artinya kondisi Nokia yang kekurangan tenaga ahli dalam hal software tidak menjadikan mereka sadar. Mereka pun tidak fokus pada compatibility aplikasi mereka. Ini sama saja mereka tidak memperhatikan kebutuhan konsumen, yang artinya seperti membuat peti mati terhadap perusahaan Nokia itu sendiri. Poin keempat, budaya inovasi gagal dikembangkan. Artinya Nokia tidak bisa merasa ada yang kurang. Mereka selalu puas dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Tidak melakukan inovasi, artinya tidak mampu menyelamatkan perusahaan dari ketergantungan pada usaha bidang hardware saja. Poin yang kelima, tidak mendengarkan masukan. Masukan atau saran amatlah dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, karena perusahaan tidak bisa menilai kinerja diri sendiri secara efektif dan subjektif. Jika menilai diri sendiri, biasanya yang dinilai adalah hal yang positifnya saja, sedangkan yang negatifnya dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti lagi. Padahal itulah yang harus diperbaiki. Perusahaan harus terbuka
dengan saran dan kritik yang membangun. Untuk poin ke-6, para pemimpin disebut cukup temperamental dan membuat manajer level menengah ketakutan. Mereka takut melaporkan keadaan sebenarnya karena ancaman pemecatan, terutama tentang laporan penjualan yang gagal memenuhi target. Di sisi lain, para eksekutif Nokia takut mengakui mutu sebenarnya. Level menengah ketakutan. Mereka takut melaporkan keadaan sebenarnya karena ancaman pemecatan, terutama tentang laporan penjualan yang gagal memenuhi target. Di sisi lain, para eksekutif Nokia takut mengakui mutu sebenarnya sistem operasi 9 yang dijalankan perangkat Nokia saat itu. Mereka khawatir jika mengakui hal tersebut, para investor, pemasok, dan terutama penggunanya meninggalkan Nokia. Dan terakhir adalah poin ke-7, faktor internal perusahaan, yaitu kualitas teknologi yang kalah dari Apple, arogansi jajaran manajer, dan lemahnya visi perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok 11. Terima kasih. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.